Baik. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, kesempatan kali ini kita masih mengikuti IHT berikutnya dengan narasumber kita yang cantik jelita, yang handal dalam materi prinsip modul ajar. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mendengarkan paparan dari narasumber kita, mari kita memulai kegiatan kita ini dengan berdoa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada Bapak Bu narasumber, Bu Rina, sudah siap ya Bu ya menyampaikan materi yang kita butuhkan pada kesempatan ini. Kepada Ibu Rina sebagai fasilitator kita hari ketiga ini, dipersilahkan waktu dan tempat. Ya, terima kasih Bu Rus. Saya coba buka dulu bahan presentasinya ya. Baik Bu, kita tunggu. Jadi pada prinsip pengembangan modul ajar itu ada pendekatan yaitu melalui tahap perkembangan ini memperhitungkan karakteristik, kompetensi, dan minat peserta didik di setiap fase. Kemudian kita juga dalam menyusun modul ajar itu juga harus memperhatikan perbedaan tingkat pemahaman dan variasi jarak antara tingkat kompetensi yang bisa terjadi di setiap fase. Melihat dari sudut pandang pelajar bahwa setiap peserta didik itu unik. Nah, jadi setiap peserta itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, kemudian bahwa belajar harus berimbang antara intelektual, sosial, dan personal. Dan semua hal tersebut adalah penting dan saling berhubungan. Nah, kemudian dalam menyusun modul ajar kita juga melihat tingkat kematangan setiap peserta didik itu tergantung dari tahap perkembangan yang dilalui oleh seorang peserta didik dan merupakan dampak dari pengalaman sebelumnya. Kemudian ada prinsip pengembangan modul ajar. Di sini ada 4 kriteria yang harus dimiliki modul ajar itu, yaitu esensial, menarik, bermakna, dan menantang. Kemudian relevan dan kontekstual, serta berkesinambungan. Kemudian prosedur penyusunan modul ajar. Di guru pada saat mengembangkan modul ajar dapat mengikuti langkah-langkah sesuai dengan infografis ini, yaitu dengan memperhatikan ada 6 tahap. Ada analisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik, serta satuan pendidikan. Kemudian alur dan tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Kemudian pelaksanaan pembelajaran, kemudian identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasila, kemudian susun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Setelah itu, evaluasi dan tindak lanjut. Terusnya, ada pertanyaan di sini, sebutkan langkah-langkah dalam menyusun modul ajar dalam bahasa Anda sendiri. Jadi nanti para peserta, silakan diskusi kelompok tentang pertanyaan ini. Kemudian penutup. Jadi penutup di sini adalah alur ATP. Kemudian hal yang perlu diingat di sini adalah materi ini bersifat pedoman atau petunjuk praktis bagi guru, sekolah, atau stakeholder dalam mengembangkan alur di pembelajaran dan modul ajar. Nah, kemudian guru, sekolah, atau stakeholder dapat menggunakan referensi lain yang sesuai dengan kondisi di lingkungan peserta didik. Ya. Kemudian panduan ini lebih menekankan pada konsep dan prinsip ya, dan prosedur dalam mengembangkan ATP dan modul ajar. Nah, materi atau bahan ajar guru dapat mengembangkan sendiri sesuai dengan kondisi sosial, budaya, kemampuan peserta didik, serta tingkat ekonomi masyarakat sekitarnya. Jadi barangkali ini dulu pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikianlah tadi pemaparan dari fasilitator narasumber kita Ibu Rina yang sudah cukup panjang dan jelas. Namun demikian Bapak Ibu tetap dibuka forum diskusi atau tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya. Izin Bu, kenapa ditutup terus Bu? Bu narasumber ditayangkan lagi, boleh? Terima kasih Bu moderator.
Baik, Pak. Kalau kita lihat tadi ada prinsipnya harus mengacu kepada kompetensi peserta didik. Ini bagaimana yang dimaksud dengan mengacu kepada kompetensi peserta didik? Tolong Bu narasumber. Baik, terima Ya. kasih pertanyaan Pak Iwanuddin. Dipersilakan kepada Bu Rina sebagai narasumber. Ya Pak Iwan, tadi mengacu kepada potensi peserta didik ya. Jadi dalam prinsip Merdeka Belajar ini atau dalam program sekolah penggerak ini, berarti segala sesuatu kita harus mengacu kepada minat dan potensi peserta didik. Karena peserta didik itu kan tidak sama, Pak ya, tidak sama potensinya, tidak sama minatnya. Jadi harus kita arahkan kepada minat dan bakat dari peserta didik itu. Jadi peserta didik kita biarkan dia berkembang. Jadi sebagai guru kita cuma mengarahkan sehingga nanti akan tercapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Bagaimana Pak Iwan? Ya, bisa dipahami Bu? Ya, terima kasih. Ya sudah. Baik, demikian tadi jawaban dari penjelasan dari narasumber kita. Bagaimana Pak Iwan selaku penanyanya? Ya, cukup jelas Bu. Baik, Ya. Terima kasih Pak Iwan, cukup jelas. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga bisa mempelajari materi akan dibagikan nanti di chat room atau di panitia, boleh diminta. Karena tidak ada lagi pertanyaan dan mengingat waktu, kepada Bu narasumber diberi kesempatan untuk menutup. Ya, alhamdulillah pada hari ini materi kita sudah selesai. Sampai bertemu lagi esok hari. Tugas yang sudah diberikan tadi silakan dikerjakan ya Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber, mungkin ada sesi berikutnya, dipersilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Ini kita sudah di hari terakhir, kita akan melakukan HIAT di hari kelima. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Tetap semangat. Ya. Kita cek, ini nampaknya sudah alhamdulillah sudah bergabung semuanya. Hari ini kita akan membahas materi tentang komponen modul ajar. Nah, sebelumnya sebagaimana biasanya untuk memberkati acara kita pada hari ini, maka mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita sudah ada narasumber yang bergabung dengan kita, yaitu Ibu Vita Brina. Selamat pagi Bu Vita. Selamat pagi. Sudah siap ya untuk memberikan materi? Siap, insya Allah. Ya, baik, tanpa untuk menghemat waktu, kepada Bu Vita, saya persilahkan untuk materi komponen modul ajar. Dipersilahkan Bu Vita. Terima kasih Bapak Moderator atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, untuk hari ini kita akan belajar dengan topik komponen modul ajar. Nah, komponen modul ajar ini melengkapi komponen-komponen yang menjadi dasar untuk melengkapi proses penyusunan modul ajar. Oke, sebelumnya akan saya share screen dulu. Silakan Bu. Ya. Ya, oke. Komponen modul ajar adalah komponen-komponen yang menjadi dasar untuk penyusunan modul ajar. Ada 3 komponen modul ajar, yaitu informasi umum, yang kedua komponen inti, dan yang ketiga lampiran. Nah, di dalam informasi umum itu ada identitas modul.
identitas modul adalah informasi tentang modul ajar, seperti contoh nama penyusun, institusi, kemudian jenjang sekolah, SD, SMP, atau SMA, kemudian kelas berapa, dan alokasi waktu. Kemudian yang B, ada kompetensi awal. Kompetensi awal adalah pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran beberapa modul ajar. Kemudian ada informasi umum lagi, profil pelajar Pancasila. Merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Di dalam modul pembelajaran profil pelajar Pancasila tidak perlu mencantumkan seluruhnya, namun memilih profil pelajar Pancasila sesuai dengan pembelajaran dalam modul ajar. Kemudian masih di informasi umum, ada sarana dan prasarana. Ya. Nah, di sini merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana merujuk pada alat dan bahan yang digunakan, sementara prasarana di dalamnya termasuk materi dan sumber bahan ajar lain yang relevan yang digunakan dalam pembelajaran. Kemudian target peserta. Nah, target peserta didik di sini yang menjadi target yaitu peserta didik reguler atau tipikal umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi. Kemudian peserta didik dengan kesulitan belajar memiliki gaya belajar yang terbatas, ya, karena setiap peserta didik mempunyai karakter dan potensi yang berbeda. Peserta didik dengan pencapaian tertinggi dapat mencerna dan memahami dengan cepat dengan gaya pembelajaran yang berbeda pula. Kemudian ada model pembelajaran. Ya, di sini merupakan model atau kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Model pembelajaran dapat berupa model pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh dalam jaringan, atau pembelajaran jarak jauh luar jaringan, dan blended learning. Setelah informasi itu tadi, yang terakhir ada daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sumber-sumber referensi yang digunakan dalam mengembangkan modul ajar. Referensi yang dimaksud adalah semua sumber belajar, bisa buku, siswa, buku referensi, majalah, koran, situs internet, lingkungan sekitar, narasumber, dan sebagainya. Ya. Kemudian di sini nanti ada pertanyaan, sebutkan minimal 7 komponen yang ada di dalam modul ajar. Saya rasa untuk materi atau topik komponen modul ajar cukup sekian dulu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bu Vita, luar biasa semangatnya dalam memberikan materi. Wah, kita kasih opros dulu untuk Bu Vita. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, Bu Vita tadi sudah menjelaskan panjang lebar kepada kita tentang komponen-komponen dalam modul ajar dengan sangat baik. Namun demikian, barangkali ada dari teman-teman yang masih mungkin ada yang kurang jelas atau memberikan masukan. Ini kami persilakan. Silakan. Ada yang mau? Saya Bu Vita atau Pak Marzuki. Oke, Bu Rina silakan. Ya. Nah, Bu Vita, saya kurang memahami tentang pengayaan dan remedial.
Ya. cuma itu. Tentang Tentang pengayaan dan remedial. Baik, baik. Terima Oke. kasih Bu Rina atas pertanyaannya. Kami persilahkan Bu Vita untuk menjawab langsung. Ya. Baik, Bapak. Terima kasih, Ibu Rina. Saya akan mencoba menjawab pengayaan remedial, Ibu ya. Ya, Ya. yang terakhir nih, Bu. Ya, Nah, di ya. sini disebutkan Ya. pengayaan remedial. Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Nah, di sini pengayaan yang diberikan mungkin untuk peserta didik yang mempunyai kemampuan lebih, Ibu ya, yang mempunyai kemampuan lebih sehingga mereka mendapatkan lebih banyak materi untuk bisa mencapai potensi secara optimal, secara maksimal. Mungkin beda dengan peserta didik yang lain ya. Ya, itu makanya mereka bagaimana mereka dapat, mungkin kalau seperti dulu ada istilah kelas inklusi, Ibu ya. Ya. Bukan Ya. inklusi, kelas apa yang D 2 tahun? Inti. Ya. Akselerasi. Akselerasi Ya. maaf, akselerasi ya. Sehingga mereka mungkin waktu di SMP hanya perlu waktu 2 tahun, kemudian loncat ke kelas SMA juga kelas SMA mereka juga mungkin yang harusnya 3 tahun jadi hanya 2 tahun. Seperti itu mungkin gambaran penjelasan dari saya, Ibu Rina. Ya, terima kasih, Bu. Gimana Bu Rina, kira-kira sudah bisa Ya. dipahami? Ya, sudah Sudah bisa ya? dipahami, Pak. Baik. Masih adakah lagi pertanyaannya atau kita cukupkan? Cukup, Pak. Cukup, Waktu. alhamdulillah. Terima kasih. Silakan Bu Vita ditutup. Ya. Terima kasih. Ini hari terakhir. Mungkin untuk topik hari ini, penjelasan hari ini bisa diserap, kemudian bisa diimplementasikan, dan mungkin kalau masih ada soal-soal bisa dikerjakan sehingga tuntas. Saya rasa cukup dan terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, dengan berakhirnya tadi sesi tanya jawab dan diskusi kita hari ini, maka berakhirlah IHT kita. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan di IHT ini dapat kita jadikan bahan untuk kita implementasikan di tempat masing-masing. Saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri juga billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Kita berfoto-foto dulu. Ya. Ibu Ros itu nanti kirim Ibu ya? Ya, ini masih direkam. Tadi sesi resmi itu. Bapak Ibu kasih jempolnya di reaction. Oh gitu aja. Oh yang gitu ya. Atau 2? 2. Oke, sebentar ya. 1, 2. Cheese. Cukup Pak Marjuki? Cukup. Cukup ya, saya stop.